Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini banyak banget pertanyaan yang masuk ya tentang cara menghitung fidyah. Nah, subhanallah, banyak dari para sahabat-sahabat kita yang mereka ini memang sudah ingin hijrah. Artinya dulu banyak puasa yang ditinggal dan juga masih belum dibayar. Setelah itu juga fidyahnya juga belum dibayar, sehingga setelah beberapa tahun kemudian baru begitu mengetahui bahwa ternyata setiap tahun ada fidyah yang harus dibayar bagi para akhwat yang masih belum bisa membayar hutang puasa di bulan Ramadan ketika sudah memasuki bulan Ramadan berikutnya. Apalagi ini adalah untuk orang-orang yang memang tidak bisa membayar puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Sehingga ada banyak pertanyaan, gimana sih cara menghitung fidyah yang bertahun-tahun belum dibayar? Maka di sini Umi akan mengajarkan kepada para akhwat semua cara untuk menghitung fidyah yang bertahun-tahun belum dibayar. Artinya sekarang sebelum kita mulai menghitung, para akhwat semua harus mulai membuat perkiraan. Mungkin tidak bisa persis karena yang namanya orang sudah bertahun-tahun tentu mungkin ya ada yang terlupa. Artinya dikira-kira saja, ngambil kebiasaan berapa banyak haidnya, dan terus dari situ kan mungkin sudah kebayang, oh iya saya nggak pernah bayar hutangnya, atau mungkin saya biasanya bayar sini tapi cuma sedikit. Misalnya saya biasanya haid 7 hari, tapi ternyata saya biasanya bayar cuma 3 hari, bayar kodok puasanya 3 hari, yang selebihnya saya nggak bayar dan juga tidak membayar fidyah. Artinya memperkirakan terlebih dahulu. Kalau sudah memperkirakan, baru nanti kita akan bisa berhitung. Maka sekarang Umi akan membuat cara yang lebih mudah bagi para akhwat untuk menghitung fidyah ya, supaya nanti berapa jumlah total fidyah yang harus dibayarkan. Karena selagi ini adalah hutang kepada Allah, ya tetap namanya hutang. Walaupun dulu saya nggak ngerti kalau ternyata fidyah harus dibayar. Karena selagi dia tahu bahwa puasa itu wajib ya, dan kalau seandainya kita tidak membayar hutang puasa dosa, maka dengan tidak membayar fidyah pun berarti tetap itu dihitung hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ternyata ada yang mungkin yang berkata, saya benar-benar nggak ngerti, oke deh, Anda punya dua pilihan. Tapi kalau seandainya Anda membayar, itu tentu lebih utama, lebih mulia. Karena itu ya namanya orang hijrah, namanya orang bertobat seperti itu. Baik, sekarang Umi sudah membuat gambaran tentang hutang puasa. Anggap saja jika ada orang pertama mungkin punya hutang puasa dari tahun 2013, anggap saja. Ini sekedar contoh saja untuk cara menghitung dari 2013 ya, dan diperkirakan saja pada waktu itu 2013 dia punya hutang 7 hari. Setelah itu di 2014 ya, dia punya hutang 4 hari. Anggap saja 2015 dia punya hutang 5 hari, lalu berikutnya 6 hari, 3 hari, 5 hari, dan 6 hari. Anggap seperti itu. Ini hanya perkiraan. Nanti masalah angka bisa dirubah sesuai dengan ijtihadnya atau mungkin perkiraan dari para akhwat semua. Jadi di tahun 2013 akhwat punya hutang 7 hari ya. Maka ini kami kasih kolom karena 2013 ini mulai berhutang, berarti belum mulai dihitung untuk membayar kodoknya. Baru mempunyai kewajiban membayar hutang puasanya adalah di 2014. Ternyata di 2014 belum dibayar nih hutang puasanya. Maka di situ ada kewajiban membayar fidyah. Dan ternyata fidyahnya pun belum dibayar. Maka di sini ditulis nih fidyahnya adalah 7 hari. Dihitung mulai 7 hari. Nanti untuk hitung jumlah total berapanya di belakang. Ini 7 hari dulu tulis. Tahun berikutnya diperkirakan ada hutang 4. Maka di sini 2014 punya hutang 4, maka di sini kolomnya dikosongkan, kami kasih titik seperti ini. Baru nanti punya kewajiban menghitung di 2015, yaitu nilainya adalah 4. Berikutnya juga begitu, di 2016 punya hutang adalah 5 ya. Punya hutang 5, maka di sini dikosongkan, baru mulai punya kewajiban membayar hutangnya adalah di tahun berikutnya yaitu 5. Begitu seterusnya ya. Nah, angka 7 ini dimulai dari punya hutang di 2013, maka di 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ditulis 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Begitu juga berikutnya 4, 4, 4, 4 begitu. Jadi seperti ini caranya para akhwat. Nah, setelah itu angka 7 ini jumlahkan semuanya. Angka 4 juga dijumlahkan semua. Dan total semuanya ini adalah 147 hari.
Nah, sekarang tinggal dikalikan 1 hari pembayar fidyah itu dengan nilai 1 hari diganti dengan 6,7 ons beras. Ini yang pendapat yang paling kuat 6,7 ons beras, maka 147 hari dikalikan dengan 6,7 ons beras. Maka setelah itu akan terkumpul 984,9 ons. Yang kalau seandainya kita kilokan berarti jumlahnya adalah 98,49 kilogram. Nah, seperti itu. Itu cara menghitung fidyah yang mungkin sudah bertahun-tahun belum dibayar. Jadi insya Allah para akhwat sudah punya gambaran ya untuk menghitung masalah fidyah ini. Dan memang ada pendapat yang mengatakan kurang lebihnya sekitar 6 on. Ada yang mengatakan 6,7 on. Bahkan ada yang mengatakan 7 on. Hanya kita ambil tengah, yang ini yang pendapat yang memang paling banyak dipakai adalah 6,7 on. Baik, seperti ini para akhwat cara menghitung fidyah. Wallahu a'lam bishawab.